Baik, kita lanjutkan. Sebelum saya komen, ini saya serahkan kepada kalian dulu. Enaknya saya komen punyanya Rahel dan Arifah, komen dulu, ataukah kita dengarkan presentasi dari Joseph dulu? Gimana? Saya komen dulu atau bagaimana? Yosep aja kali dulu, Pak. Apa? Yosep dulu. Komentar dulu juga nggak apa-apa, Pak. Komentar dulu ya. Oke. Supaya Yosef kita sudah tenang, Pak. Apa? Oke, saya komentarin dulu ya. Ini nggak ada komentar dari yang lain, beneran? Nggak ada? Atau gini aja sudah, Joseph aja dulu, baru nanti saya komentarin secara umum gitu aja ya. Biar tampil aja dulu semua. Joseph sudah join nggak ini? Nah, ini dia, baru join, saya admit. Oke. Joseph, gimana? Sudah siap tampil? Joseph? Mana nih Joseph, nggak ada suaranya? Joseph, silakan. Halo, Joseph, bisa dengar? Ya, Pak. Ya, silakan kamu presentasikan media pembelajaran buatanmu dulu. Habis itu saya komentari secara menyeluruh. Ya, gimana? Sudah siap? Ya, Pak. Bentar, Pak. Oke, silakan. Saya sudah setting share screen, silakan. Baik. Saya akan mempresentasikan media pembelajaran saya yang sebenarnya agak mirip, tidak disengaja oleh Rahel, tapi saya menggunakan atau mengkolaborasikannya dengan media lain yang berbeda. Dan di sini saya juga menggunakan materi dari SMA kelas 10. Ada kata baku, kemudian ada puisi dan biografi, dan lain-lain. Jadi saya mengkolaborasikannya dengan media WordWall dan juga tesis namanya. Apa? Jadi tesis, bentar lupa. Oh ya, Tesmos, Pak. Tesmos, oke. Tesmos. Oke. Ya, langsung saja untuk di sini kita bisa melihat ada materi. Misalkan kita mungkin saya akan dari atas dulu, dari namanya gitu-gitu. Kamu sampaikan. Salah. Sebelumnya saya akan men-sharekan linknya di grup. Mungkin teman-teman ingin melihat juga. Dari atas saya menggunakan tampilan yang mungkin sama, sebenarnya bisa dirubah di sini jika kita menggunakan link tree. Sebenarnya saya akan memperkenalkan dulu. Jadi di sini saya menggunakan desain yang simple dengan judul pelajaran bahasa Indonesia dengan keterangan untuk membangkitkan semangat belajar. Selanjutnya kita bisa melihat contoh materinya, misalkan unsur pembangunan puisi. Di sini saya sambungkan dengan dokumen yang saya buat dan saya upload ke Google Drive. Misalnya seperti ini. Di sini kita bisa memberikan siswa materi dari unsur pembangunan puisi. Oke. Selanjutnya
Di sini dari setiap materi, dari materi puisi, terus materi biografi dan teks laporan, saya membuatkan beberapa kuis dan ada game tugas beserta penilaian akhir semester. Oke, Untuk jadi materi kuis gitu ya. Iya, Pak. Pembagiannya bagaimana? Kamu rancang sendiri ataukah berdasarkan misalnya melihat pedoman silabus kah atau bagaimana? Kalau keseluruhan materinya saya ambil dari beberapa referensi silabus di Google. Untuk kuisnya saya sesuaikan dari soal-soal. Oke. Kita bisa melihat kuisnya misalkan di sini. Materinya, saya menggunakan... bentar saya potong. Materinya semuanya pakai Word. Ya, Pak? Materinya pakai Word semua. Microsoft Iya, Word. Pak. Oh, oke. Tesnya pakai Selanjutnya, Word. Wow. jadi di sini kita bisa memasukkan nama, kemudian bisa langsung klik start untuk memulai kuisnya. Oke, di sini ada soal. Mungkin ada yang bisa membantu menjawab. Oke, silakan yang lain. Per karakter berapa pertanyaan itu? Satu pertanyaan berapa karakter maksimal? Maksimalnya bisa 50, Pak. 50? Tapi saya mengambil contoh hanya 2 pertanyaan. Bukan, maksudnya karakter ini, nah huruf-hurufnya ini, pertanyaan itu berapa kata atau berapa karakter? Oh, pilihan jawabannya, Pak. Pertanyaan, ini loh, ininya. Ini berapa karakter ini maksimal? Nggak ada? Nggak ada mungkin, Pak. 50 kayaknya, Pak. Enggak, ini lebih nih, lebih 50 nih. Oke, lanjut sudah. Oke, silakan. Ini nggak ada waktunya ya? Nggak ada, Pak. Saya tidak memberikan waktu supaya bisa dibaca karena ini pertanyaannya dan jawabannya agak banyak. Oke. Bisa dipahami. Misalkan siapa yang mau mencoba memilih? Silakan yang lain. Yang D, Sep. D. Oke, jadi jika betul akan muncul tanda hijaunya. Selanjutnya, Apa? Ayo. Apa? Ada yang tahu? ada yang bisa menjawab? Jika tidak ada, saya akan... Yang A kayaknya, Sep. A ya? Oke, kita coba A. Ya, benar. Oke. Dan setelah selesai akan muncul skornya dari pertanyaannya 2 benar 2 dari 2 soal. Maksimal berapa soal? Maksimalnya 50 soal mungkin, Pak. Oke, tampilin yang lain coba. Kita kembali, selanjutnya ini tadi kuisnya juga sama seperti di atas. Oke, sama semua ya, pakai word-wall semua ya. Iya, Pak. Tetapi dalam misalkan ada game tugas, di sini saya menggunakan jenis word-wall yang berbeda, yaitu menggunakan media game supaya tidak bosan. Oke. Misalkan klik. Nanti tampilin. Enggak, yang tes MOS tadi apa itu? Yang mana? Oh, itu penilaian, Pak. Oh, penilaian. Oke, nanti ya. Ini dulu. Game tugas dulu. Game tugas. Ya, selanjutnya seperti yang tadi, kita masukkan nama.
Kemudian kita bisa klik mulai, start. Oke, jadi memang kuisis, Kahoot, word wall itu ada banyak pilihan, bisa pilihan ganda soalnya ya kan, untuk game, isian gitu. Ini gamenya saya menggunakan materi kata baku supaya siswa lebih mengenal kata-kata apa aja sih yang baku dan tidak baku gitu. Nah, misalkan kita bisa memilih jawaban yang ingin kita pilih, yaitu dengan memasukkan karakter ini ke dalam kata yang kita anggap benar. Mungkin kata baku, misalkan foto, Nah, kita coba. masukkan. Oh, ternyata salah. Dan itu akan tertutup dan tidak bisa dimasukkan lagi. Dan ini batasnya 3 kali salah. Jadi harus benar-benar benar. Berarti kita menjawab yang foto dan benar. Oke. Ini untuk tugas ya, bisa ya. Oke, siap. Dan ini harus dijawab semua. Ini bisa disetting berapa? Ini kan ada 6, 2. Artinya 3 soal gitu kan? 3 soal kata baku, kata tidak baku. Bisa diatur nggak lebih dari 3? Untuk jawaban benarnya itu maksimal bisa apa? Kalau pilihan jawabannya bisa Pak, 6. Oh, 6. Berarti ada 12 kotak nanti ya, 12 kotak maksimal ya. Bisa ya? Ya kan? 6 kotak, Pak. 6 kotak, Pak. Oh, maksimal 6. Oh, berarti 3 soal. Ya. Kalau tadi baku dan tidak baku, gitu kan? Baku tidak baku tidak baku, kan gitu ya? 3 soal Iya, aja. Pak. Oke. Jadi kamu buat jenisnya kayak gini ya modelnya ya. Pilihan lainnya ada lagi nggak selain game ini? Coba tampilan awalnya word wall. Barangkali teman-teman ada yang pengen tahu tampilan awalnya word wall. Oke, baik. Jadi untuk membuat word wall, di sini saya menggunakan word wall. Nah, Mazekes. Kalian ingin membukanya mungkin bisa klik sini wordwall.net. Dan ini saya menggunakan yang tadi untuk gamenya Maze Chess, dan tadi yang soalnya dan kuisnya saya menggunakan game kuis dan ini kuis game show. Oke. Untuk pengaturannya bisa di sini, jadi untuk tampilannya begini, Pak. Oke. Kita memilih memberikan Ya, soal nanti dan ini kalau yang ini isinya sudah bisa dieksplor sendiri lah. Kalian pasti bisa lah. Saya yakin pasti bisa mengeksplor sendiri. Bisa menambahkan gambar juga. Sama nambahkan gambar ya. Ya, benar. Ya. Oke, sip. Lanjut yang terakhir, penilaian akhir semester coba. Kita akan mencoba penilaian akhir semesternya. Saya menggunakan Tesmos. Kembali kita memasukkan nama. Klik mulai. Dan di sini ada soal. Dan berbedanya dengan karena di platform yang sebelahnya tidak muat, jadi saya menggunakan Tesmos yang cukup bisa menjangkau hingga ke bawah untuk soal-soal panjang. Silakan kita bisa jawab di sini, tinggal dipilih. Ini berarti menyeluruh materinya ya? Iya, Pak. Berapa soal? Untuk sampel saya bikin 10 soal saja, Pak. Untuk sampel 10 soal saja. Oke. Nah, itu kata-kata itu yang saya tunggu tuh, sampel. Karena tadi saya mau ngasih pertanyaan, kok yang tadi cuma 2 pertanyaan sih gitu loh. Kan nggak wajar ya kalau ngasih 2 pertanyaan gitu kan. Iya, Pak. Yang awal-awal tadi. Nah, itu yang saya tunggu. Untuk sampel, oke. Sampel untuk game ini aja, untuk kamu presentasikan ke saya. Nah, nanti lebih lanjut bisa kamu kembangkan sendiri kan gitu ya. Iya, Pak. Gitu, oke. Bisa ditambahkan lagi dan dimodifikasi. Maksimal berapa? Ada tulisannya nggak? Atau bebas banyak-banyaknya? Bisa N nggak? Coba. Berapa maksimal itu?
Oh, bisa lagi ya. Nggak ada tulisannya maksimal berapa ya? Berarti bisa sebanyak-banyaknya itu. Iya Pak, bisa banyak. Sebanyak tuh ya. Dan bisa soal itu bisa nggak berurutan, bisa acak, bisa di shuffle itu tadi di atas ada tulisannya itu. Bisa shuffle. Jadi siswa 1 dengan siswa 2 bisa berbeda tampilan soalnya itu tuh. Nih. Shuffle during Iya. the test, ya kan? Iya Pak. Jadi bisa berbeda. Bisa berbeda tampilannya, sama kayak UN, soal-soal UN tuh kayak gitu, tampilannya bisa berbeda, tiap komputer orang itu beda, komputer siswa gitu. Ya. Oke, sip. Apalagi mau disampaikan? Itu aja. Ini itu saja Pak. Oke. Berapa lama kamu buat ini? Medianya ini? Berapa hari? 1 hari Pak. Berapa? 1 hari. 1 hari, asal fokus ya. Iya Pak. Oke, sip. Oke. Kalau memang sudah itu aja, nggak ada yang mau ditampilkan lagi. Sudah itu aja? Atau mau tampilkan sesuatu lagi? Sudah Pak. Sudah, oke. Oke, silakan stop screen. Silakan kepada rekan-rekan lain untuk memberikan tanggapannya. Saya harap yang lain aktif memberikan saran kritik yang membangun. Silakan. Silakan beri tanggapan. Ayo. Saya harap aktif loh ya semuanya. Ayo, ini ada penilaiannya juga. Penilaian. Bapak, saya mau ngasih saran, Pak. Ya, silakan. Mungkin dari materi pembelajarannya dikasih gambar-gambar atau video kayak punya Rahel agar siswanya itu kayak nggak bosen gitu, nah, Pak. Kalau membaca doang. Bisa nggak kira-kira, Joseph? Dari fitur-fiturnya itu ada nggak atau memungkinkan nggak? Kalau gambar bisa Pak. Kalau gambar bisa. Kalau ingin masukkan video sama seperti Rahel tadi, masukkannya di Linktree dan dijadikan kolom tambahan lagi. Oke. Video penjelasan. Oke, seperti itu. Ada lagi saran-sarannya atau tanggapannya? Medianya sudah bagus kah atau bagaimana? Silakan kasih tanggapan. Baik, saya akan memberi sedikit tanggapan. Menurut saya sih dalam medianya sudah bagus, tapi mungkin dalam penyampaian materinya Pak, itu benar, itu saja cuma di Word ya. Mungkin bisa dibuat mungkin untuk materinya itu bisa dibuat semenarik mungkin gitu loh. Kalau cuma Word pasti anak-anak itu mau baca males gitu loh. Mungkin dari penyampaian materinya itu bisa lebih menarik anak-anak untuk semangat dalam membaca dan juga mempelajari materi tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Ya, gimana Joseph? Tadi semuanya Word ya? Saya tanya tadi semuanya Word ya? Iya Pak, Word. Ya, jadi bisa lebih variatif. Ada Word, ada PDF, atau sama lah ini PDF ya salah satu. Ada PowerPoint, ada video tadi itu si Rahel, video YouTube-nya. Oh, ada misalnya kisah cerita gitu kan, kehidupan sehari-hari bisa gitu ya. Ya kan? Jadi bisa bervariasi, nggak bosan anak-anak. Gitu. Untuk pengembangan selanjutnya gitu. Ada lagi yang lain? Atau cukup sudah? Dari saya, Pak. Silakan, Rahel. Mungkin itu bisa dikasih waktu buat kerjain soalnya supaya siswanya bisa lebih tertantang gitu. Dan nggak ada spare untuk mau kerja sama teman lain karena ada batas waktunya gitu sih Pak. Coba Joseph kasih penjelasan. Di Word Wall itu ada timekeeper-nya nggak? Untuk waktu-waktunya ada Pak. Tadi saya belum atur. Kamu nggak atur memang ya? Simple aja. Ya, jadi memang untuk game-game gitu memang siswa itu lebih tertantang kalau ada waktu gitu kan. Jadi dia terkejar waktu juga gitu kan. Jadi lebih semangat juga belajarnya gitu kan. Di satu sisi seperti itu. Ya. Ada lagi?
Oh iya, backgroundnya sama ya, tetap begitu ya, kayak tampilan apa itu Mesir-Mesir kuno gitu ya. Karena default ya. Iya Pak, background gratis. Ya, karena background gratis ya, default ya. Gitu. Oke, ada lagi sebelum saya kasih tanggapannya. Saya sudah catat beberapa poin kritik dan saran saya kepada yang presentasi pada hari ini gitu. Sebelum saya ya kalian dulu gitu. Saya mau lihat pandangan kalian. Harapan saya aktif gitu ya, mulai minggu depan aktif. Pokoknya semuanya kasih tanggapan lah. Ya, masa nggak ada tanggapan gitu kan, 1-2 orang aja, berarti bagus dong gitu kan. Tetap pasti ada kekurangannya, tetap ada yang harus dikembangkan gitu. Sudah, nggak ada lagi? Dari cowok, Martin sama Wildan barangkali. Udah diam-diam aja nih yang cowok ini. Gimana Martin sama Wildan? Nggak ada tanggapan? Bagus aja sih, Pak. Cukup aja itu, Pak. Bagus saja. Ya sudah. Oke, baik. Sekarang sesi saran dari saya ya. Yang pertama dari Rahel sama, oh ya saya apresiasi dulu kepada kedua kelompok. Dalam hal ini saya bilang kelompok ya, karena ya, meskipun sendirian dia tadi. Kepada dua penyaji hari ini, ya Rahel, Arifah sama Joseph, karena menyajikan media pembelajaran yang belum pernah dibuat sebelumnya. Saya bilang belum pernah dibuat sebelumnya dikarenakan kalian lihat aja sendiri di YouTube saya, itu memang belum ada yang membuat menggunakan Linktree, belum ada. Jadi kalian berdua ini termasuk yang baru. Untuk itu mahasiswa selanjutnya jangan ada yang pakai Linktree lagi. Kalau misalnya Pak saya sudah terlanjur, ya salahmu nggak presentasi pertama kan gitu ya. Sebenarnya Joseph bisa aja saya salahkan gitu ya. Oh, kok sama sih? Ini kan masalah siapa duluan aja gitu kan. Cuman ya karena sudah buat dan sama-sama presentasinya dan kebetulan sama ya kita nggak tahu. Ya sudahlah gitu ya saya maklumin. Cuman untuk kedepannya jangan ada yang pakai Linktree lagi karena sudah ada yang pakai, sudah ada yang buat gitu ya. Saya apresiasi itu dulu. Kemudian untuk yang lain juga tes-tesnya, quizzes gitu saya apresiasi juga itu juga keren. Tapi itu bukan hal baru juga. Di Matic sudah ada juga yang buat quizzes tapi di bahasa ini perdana juga keren. Wordwall sama Tesmos itu juga baru. Nah jadi ini hal baru bagi kita khususnya prodi PBSI menggunakan tes-tes online gratisan yang bervariasi gitu ya. Jadi ada Wordwall, ada Tesmos, ada Quizzes, ada Kahoot, ada apa namanya itu di matematika itu aduh saya lupa namanya. Ya pokoknya ada banyak lah, ada banyak. Nanti kalian bisa cari sendiri tes-tes online yang gratisan gitu. Ada banyak sekali. Nah silahkan pilih salah satu di antaranya. Itu saya apresiasi. Ya. Namun kritik saya yang pertama untuk Rahel dan Arifah. Nama ya, untuk nama ya. Ini ya tadi kita sudah agak shock di nama gitu ya. Nama memang unik ya, nama memang unik. Memang aspek media pembelajaran itu harus punya nama gitu ya. Nah, nama itu memang mencerminkan isinya. Nah, yang saya kritik adalah namanya tadi memang unik gitu kan, tapi cenderung negatif. Ya nggak sih? Homofon ya, meskipun tulisannya maling pakai NK, tapi kan secara pendengaran maling gitu kan. Paham nggak sih? Homofon ya? Halo? Iya, Pak. Ya kan itu homofon, benar nggak? Homofon itu ya. Homofon itu. Nah, itu secara homofon sudah itu negatif, kesannya sudah negatif. Nah, itu dihindari gitu yang negatif-negatif. Di matematika juga begitu. Ada kayak misalnya pengurangan, pinjam atau hutang itu sudah nggak dibolehin. Pakai kata-kata hutang tuh nggak boleh karena negatif gitu. Lebih baik pakai kata-kata sedekah. Nah, gitu tuh. Itu yang positif. Nah, jadi kita mulai menghindari kata-kata yang negatif. Nah, jadi kedepannya bisa diganti yang lebih positif gitu ya. Meskipun tujuannya Pak kita mau ini Pak ini unik Pak. Nah, tapi unik yang positif aja. Sedangkan si Joseph nggak ada namanya. Nah, itu sayang sekali. Harusnya kan dikasih nama medianya. Dikasih nama nanti ya, dikasih nama. Nah, terus untuk kasih nama yang spesifik ke materinya. Jadi, katakanlah tadi misalnya saya ACC judulnya maling misalnya.
itu belum spesifik ke materinya. Kayak misalnya, Pak, saya mau tadi materinya puisi. Puisi lama, puisi baru misalnya. Kasih aja nama misalnya apa ya? Pokoknya akronim yang unik ya, misalnya apa ya? Ini insidental aja ya, misalnya Puma dan Puba misalnya ya. Puisi lama dan puisi baru. Ini misal saya nggak ada ide nih. Ini misalnya kayak gitu. Jadi nama yang spesifik ke materi itu. Jangan materi yang bahasa Indonesia. Materi ajar link itu terlalu luas. Tapi materi yang nama yang spesifik ke materi. Gitu. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Nah, jadi spesifik ke materi kayak gitu. Kayak gambar, game aljabar. Nah, kemudian apa lagi tuh kemarin tuh? Ya di matematika ada banyak sudah itu ya kemarin. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian kemudian susunan materi. Tadi saya lihat Rahel susunan materinya mungkin acak. Termasuk Joseph materinya memang sudah banyak, tapi yang saya inginkan adalah materi itu dasarnya apa? Maka tadi saya tanya, dasarnya dari mana kamu buat materi itu? Terus kelas berapa? Target sasarannya. Nah, tadi sudah ditanya sama siapa tadi? Dewi atau siapa tadi kan? Ini kelas berapa? Gitu. Nah, pentingnya untuk sasaran siswa kelas berapa gitu. Kemudian materinya KD berapa? Nah, itu kompetensi dasar berapa? Indikator pembelajarannya apa? Nah, itu tadi belum ada tampil. Jadi harus ada KD, indikatornya, kemudian tujuan pembelajarannya apa. Ditampilkan di awal gitu. KD 3.1 puisi, KD 3.2 pantun. Nah, kayak gitu. Jadi harus ada jelas KD-nya itu dari mana? Dari silabus. Silabus itu sudah dari pemerintah, dari pusat gitu. Nah, jadi materinya baku dari sananya. Oh, KD 3.1 itu punyanya SMP kelas 7. Nah, berarti sasarannya kelas 7. Meskipun tadi niatnya Pak ini bisa dipakai untuk banyak kalangan, untuk umum, tapi tetap kita perlu yang spesifik tadi. Gitu. Tadi Rahel bilang untuk umum, bisa memang untuk umum, puisi umum, tapi kita perlu yang namanya sasaran atau target siswa ajar kita. Gitu. Ya, itu terkait tadi materi yang harus diurutkan atau materi yang didasarkan pada silabus. Itu. Tahu silabus kan kalian? Tahu, Pak. Tahu kan? Nah, silabus pasti sudah diajarkan sama dosen yang lain. Nah, jadi harus ada KD, indikator, tujuan pembelajarannya harus jelas gitu. Kemudian masalah kuis. Kalau saya bandingin Rahel sama Joseph tadi, punyanya Rahel dan Arifah dengan Joseph, untuk kuis yang lumayan terstruktur punyanya Joseph, karena kuis per materi, per submateri ya. Tadi ada apa aja tadi Joseph? Puisi, apa? Teks biografi. Apa? Teks biografi. Nah, gitu. Jadi ada poin-poin. Nah, kalau sedangkan yang punyanya Rahel tadi satu kuis isinya 25, ya kan? Puisi isinya 25 soal, itu semuanya gitu. Padahal dalam materi itu ada misalnya sub pertama. Sub pertama itu apa? Oh, unsur-unsur intrinsik misalnya. Sub kedua jenis-jenis puisi. Sub ketiga apa? Nah, itu dipisah tesnya. Ibaratnya ulangan harian. Ulangan harian baru ini ulangan penutupnya gitu. Nah, kritiknya ke Joseph tadi terlalu luas dia ulangan akhir semester. Pertanyaannya adalah apakah link tree-nya itu satu semester? Gimana Joseph? Enggak kan? Sebenarnya mau dibuat begitu Pak, tapi materinya. Nah, materinya berarti harus lihat silabus. Kayak misalnya, oke, satu semester ada 5 bab. Bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa, bab 4, bab 5 semesteran. Kayak gitu. Ya kan, kalau memang niatnya semester. Tapi kalau misalnya, Pak, boleh nggak saya lebih mengerucut, lebih sempit lagi satu bab aja? Boleh satu bab. Satu bab
subbab pertama apa, subbab kedua apa, subbab ketiga apa, lalu ulangan harian. Selesai. Bisa begitu. Nah, kalau Joseph tadi luas banget, dia penilaian akhir semester. Nah, itu kritik saya. Jadi terlalu luas gitu. Terus juga sama Joseph belum ada sasaran siswanya ya. Siswa berapa itu? Kelas berapa? Kelas 10 tadi, Pak. Saya sudah. Oh, kelas 10 ya tadi ya? Oh, sudah ada ya. Iya. Cuman yang punyanya Rahel dan Arifah yang belum ada sasarannya. Katanya masih umum gitu kan. Nah, punya Joseph sudah ada sasarannya kelas 10. Pilihan gandanya A, B, C, D, E. Biasanya begitu, ada 5 pilihan. Kalau SMP itu ada 4 pilihan. A, B, C, D. Kalau SD, A, B, C. Kan gitu ya. Nah, punyanya Arifah sama Rahel tadi kan ada 5 pilihan. Ya kan? Nah, kalau dikasih ke SMP, jangan. Kan gitu ya. Biasanya kan begitu. Nah, seperti itu. Itu aja yang bisa saya kasih tanggapan ya. Kritiknya itu dari saya sama saran-sarannya itu. Tinggal diperbaiki aja ya. Setelah ini kalian perbaiki, kalian sempurnakan. Kalau memang mau diupload di YouTube pribadi kalian silahkan ya. Yang jelas ini sudah saya rekam, saya akan upload di YouTube untuk memperkenalkan produk hasil produk media pembelajaran buatan kalian bertiga ini tadi ya, penyajinya gitu. Seperti itu dari saya. Barangkali ada pertanyaan atau tanggapan dari yang lain? Itu aja sih dari saya. Cukup bagus hari Pak, ini. Ya, Pak, saya mau bertanya. Kalau tes game itu Pak yang udah dipresentasikan hari ini, apakah boleh dipakai untuk kelompok selanjutnya kalau Pak, apa harus cari lain lagi? Kamu sudah terlanjur buat pakai apa? Jujur aja sudah. Belum sih Pak, belum cari referensi. Nah, kalau belum sebaiknya jangan sama gitu ya. Ingat, kalau belum sebaiknya jangan sama. Tapi kalau sudah, Pak saya sudah terlanjur Pak, ini sistem Pak, sudah pakai quizzes, ya sudah lanjutkan aja. Tapi kalau belum, saran saya cari yang lain yang belum disajikan teman-temannya. Kahoot belum, tuh Kahoot belum ada. Nah, coba gitu ya. Pokoknya kita nih. Ya, terima kasih Pak. Ya, tiap minggu itu hal-hal baru gitu ya, hal-hal baru yang ditampilkan tuh hal-hal baru gitu, biar ada inovasi. Karena ada banyak sekali ya kan, ya nggak sih? Joseph, kamu sudah menemukan banyak sekali kan? Iya Pak, sebenarnya mau pakai website tapi lebih ribet Pak. Nah, itu pokoknya ada banyak sekali. Silakan dicoba mana yang enak, kira-kira mana yang nggak berat gitu kan. Silakan dicoba satu persatu gitu. Ya, untuk selanjutnya gitu ya. Beberapa hari ke depan akan saya data siapa yang akan menyajikan media pembelajaran buatannya di minggu depan. Ya, semoga bisa ada 2 atau 3 kelompok yang akan menyajikan. Seperti itu. Ya. Oke, cukup ya kuliah kita pada hari ini? Atau ada yang mau presentasi lagi? Enggak kan? Enggak ada kan? Halo? Sudah cukup ya? Cukup Pak. Cukup Pak. Oke. Kalau gitu sebagai penutup, tolong kita sama-sama beri apresiasi kepada penyaji ya, Rahel, Arifah, dan Joseph hari ini. Silakan tepuk tangan semua. Ayo tepuk tangan, mana videonya diaktifkan. Kita apresiasi. Ya, kasih reaction juga boleh, kasih reaction. Reaction, tepuk tangan ya kan. Sudah berani tampil dan sudah membuat inovasi media pembelajarannya ya. Kita harus apresiasi tiap pekannya seperti itu ya. Oke, terima kasih atas penyajian media pembelajaran hari ini kepada Rahel, Arifah, dan Joseph khususnya. Yang lain segera menyusul untuk menyajikan media pembelajaran di pekan-pekan berikutnya ya. Sekian kuliah kita pada siang hari ini. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya N ya. Ya Pak. Oke.